digital gitu ya guys. Aku belum dengar tindakan lanjut solusi dari para petinggi-petinggi atasnya karena kebanyakan mereka hanya ngasih suatu statement gitu kan guys. Terus kayak pada akhirnya nanti publik lagi yang ngasih komentar gitu kan bakal muter-muter di sana aja gitu kan kayak not giving solution gitu kan. Jadi aku berharapnya dan juga pasti teman-teman berharap juga kan tadi juga supaya kedepannya lebih ada tindak lanjutinnya terus kayak ada solusi yang dapat diberikan gitu ya mungkin lebih kepada sanksinya gitu kan. Dan juga tadi itu menarik tentang e-court. Kan tadi Kak Najwa juga udah nyebutin kelebihan e-court nih. Tapi dari teman-teman sendiri, the last question, ada gak sih mau pandangan teman-teman kekurangan dari e-court ini? Boleh dari Kak Tiara. Kak Tiara dulu boleh. E-court itu sangat-sangat menghilangkan esensi pengadilan. Karena gimana ya? Kita ngasih gugatan jawaban replik duplik itu berupa dokumen. Jadi menekankan scriptulik apa namanya prosedur. Nah, itu menghilangkan esensi dari pengadilan itu sendiri karena nggak ada sanggahan-sanggahan ya cuma dokumen-dokumen doang. Dan ini balik lagi ke masalah hukum dan teknologi itu sebenarnya jadi mata kuliahku sekarang dan aku juga udah pernah nulis tentang ini kayak tentang pembatasan akses sosial media. Ini tuh nggak bisa diselesaikan secara preventif karena kalau diselesaikan secara preventif itu pastinya bakal menjadi pembatasan akses sosial medianya gitu. Jadi kayak menghilangkan hak asasi manusia untuk berpendapat dan itu udah diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan itu juga sesuai dengan apa sih namanya? Paris Agreement yang ICCPR, International Covenant about Civil Political Rights. Nah, itu tuh jadi permasalahan karena kita nggak bisa menghindari dari awal, kita cuma bisa melakukan aksi represif. Jadi kayak jawaban aja sebuah aksi reaktif aja. Jadi kayak nggak ada jawaban yang jelas tentang ini dan hukum yang dibuat pun nggak bisa jadi hukum yang gimana ya? Ya jadi hukum yang benar-benar manjur gitu karena ya kejahatannya pasti tetap ada, tapi kayak pelanggarannya pasti tetap ada dan itu nggak bisa diapa-apain gitu. Jadi ini sangat menarik untuk dibahas sebenarnya. Betul-betul. Guys, ada tanggapan nggak? Boleh dari Kak Rizka. Kak Rizka ada tanggapan nggak? Kayak ada yang gatel gitu nggak guys? Mulutnya kayak pengen memberikan suatu komentar gitu. Guys, ayo. Dari Kariska, boleh Kariska. Kayaknya udah gatel gitu, kayak mau pencet on mic. Kayaknya Kariska. Aku ramal deh Kariska bakal on mic sekarang. Asli guys, hukum telematika itu keren. Boleh di-share itu Bang Sam tulisannya. Siapa tahu kita bisa menambah informasi baru dari tulisannya Bang Sam gitu. Itu sebenarnya proposal skripsi sih kak, jadi nggak boleh. Oh iya. Sorry, sorry. Oh, skripsi tentang itu? Sumpah, tentang itu kah? Kemungkinan besar iya, jadi kayak aku bahas tentang pembatasan akses sosial media dan studi kasusnya itu yang di tahun 2019 pas pemilu. Jadi waktu itu di Papua ada pemblokiran sosial media karena tersebar hoax gitu katanya. Tapi ini kalah di PT UN. Ini waktu itu yang digugat itu Presiden Jokowi guys, mantan Presiden Jokowi. Dan dia kalah di PT UN. Itu artinya apa? Kan pembatasan akses sosial medianya itu berarti secara normatif itu melanggar gitu kan. Jadi kayak berarti ada kekurangannya dan dari undang-undangnya sendiri nggak bisa provide tentang ya aksi preventif untuk hoax itu sendiri sih. Oh, berarti yang benar-benar gak ada penanggulangannya gitu ya Bang Sam ya? Nggak ada dan nggak mungkin ada sih sampai sejauh ini. Karena kalau dibikin ada, itu artinya jadi pembatasan hak. Iya, pembatasan ya. Baru keinget loh. Iya ya, pembatasan ya. Kayak pemungkaman gitu ya. Kayak berasa
secara garis halusnya kan dulu kalau misalnya kita berpendapat kadang kita ditangkap apa gimana ya. Kalau sekarang kan mungkin kalau misalnya kita kasih solusinya sosial media seorang diblokir gitu kan berasa jadi penutupan akses untuk penyampaian suatu informasi. Nah, iya itu. Tapi ini nanti cuman sampai normatif aja karena nggak bisa sampai empiris sih guys. Ya, oke lah. Kayaknya menarik skripsinya. Terus dari Kariska ada tanggapan nggak terkait e-court ini yang tadi? Karena aku dari dengar dari Bang Sam tuh kayak emang menghilangkan esensi pengadilan, esensinya gitu guys. Kalau dari teman-teman ada komentar nggak terkait e-court ini, the last nih sebelum kita matiin? Dari Kak Imah, Kak Imuh, Kak Imuh, Kak Imuh, Imuh. Kak Imuh ada tanggapan nggak Kak kamu? Kalau dari aku sih baca dari deskripsi yang e-court ini, kan itu ada poin e-litigation ya Kak. Terus persidangan secara online. Itu menurut kakak-kakak nih, itu worth it nggak sih Kak? Kalau aku dari pribadi belum pernah cobain. Cuman kalau dari teman-teman ada nggak pernah cobain gitu gimana rasanya secara online gitu guys? Sorry, Pernah ini apa nonton? tadi? Litigation ya? Iya. Sebenarnya worth it, tapi di bagian hakimnya aja sih yang paling worth it-nya. Karena bayangin ya, posisiin kamu jadi advokat gitu kan. Itu kamu dapat, jadi akan ada yang namanya scriptural procedure. Itu biasanya ada di Perdata sama PTUN. Iya, PTUN sama Perdata kalau nggak salah. Nah, di scriptural procedure-nya nih, ketika udah ada nih gugatannya, udah ada jawabannya, itu nggak usah dibacain lagi. Ketika udah ada gugatannya, itu nggak usah dibacain lagi di persidangan. Jadi bisa langsung dibacakan jawabannya. Nah, sebenarnya itu juga yang terjadi di bagian e-litigation ini, guys. Jadi, itu kan menghilangkan kesempatan orang-orang untuk menyampaikan secara langsung gitu kan. Walaupun ya terakhirnya jadi sesuai dengan asas peradilan yang berbiaya murah, cepat, dan sederhana gitu. Nah, itu sebenarnya menguntungkan di pengadilannya doang, tapi kalau di sisi advokatnya itu agak kurang sih. Karena kalau dulu tuh ya, kalau kita ke persidangan nanti kayak pas keluar putusannya itu tuh apa pengacaranya mau tuh kayak kelihatan berbahagianya, bersyukurnya pas dia menang gitu. Tapi kalau sekarang itu putusannya itu kan dikirim secara online dan nggak ada pengumuman ya, jadi kayak udah keluar nih gitu kan. Jadi kayak kita dapatnya tiba-tiba aja gitu, nggak ada feelingnya lagi apa apa. Makanya menghilangkan esensi persidangan gitu. Karena aku kemarin magang di law firm dan aku eh apa lah ya ngeliatin mereka gitu kan pas mereka lagi kerja dan kayak Secara feel online gitu, aja secara bukan online. keluar gitu. Jadinya online. Iya, sidangnya online gitu kayak bahkan nggak ada sidangnya cuma ngumpulin dokumennya doang jadi kayak ke pengadilan cuma pas sesi pembuktian gitu kurang banget. Tapi itu kasusnya selesai gitu nggak sih Kak? Atau kayak gantung? Pasti selesai karena ya udah keluar putusan pasti kan kasusnya udah selesai. Cuma kan kalau misalnya kayak persidangan secara online tuh kurang gregetnya gitu. Bahkan yang kayak sidang sama Reza di sana kita walaupun itu offline juga kita ikut gregetan. Cuma persidangan secara online tuh kayak aneh aja sih menurut aku. Iya makanya kalau kita bukan di bagian pengadilannya pasti kita ngerasa itu aneh sedangkan kalau di bagian pengadilannya pasti mereka ngerasa bersyukur sih ada ikor ini gitu karena kan nggak harus beracara setiap hari kan cuma terima dokumen doang mereka baca gitu apalagi ketua pengadilan negeri contoh kita ambil ketua pengadilan PTUN tuh itu senang banget dia tuh. Aku juga bayanginnya kayak gimana ya sidang online terus bayangin pas lagi debat terus jaringannya lemot gitu.
kayak kan juga gimana gitu. Itu ada sesi debatnya Nah, nggak sih biasanya, Kak? itu terjadi di tahun 2020 dulu. Jadi tahun 2020 dulu itu tuh sidangnya secara online. Jadi kayak banyak yang lemot, nanti kayak saksinya ditanyain tiba-tiba dia off cam gitu kan, ditanya kenapa? Ya tadi saya terkeluarkan gini gitu. Jadi kayak banyak banget alasannya. Terakhirnya diubah pakai prinsip scriptural prosedur tadi. Yang hasilnya ya kita cuma kirim-kirim dokumen doang. Ya jadi kayak nggak seru banget pengadilannya. Kalau orang jadi malas gerak gitu ya. For Terus real. juga kalau misalnya di tengah persidangan nih kan nggak ada yang tahu ya teknik. Tiba-tiba ada gangguan teknis gitu terus itu. Nanti kalau kayak gitu gimana? Kenapa? Berhenti kah? Kalau misalnya ada gangguan teknis gitu misalnya di tengah-tengah lagi mau sidang lagi berjalan terus tiba-tiba gangguan teknis itu Nah, bakal itu Kak. Jadi kayak pernah kejadian. itu di tahun 2020 itu. Sekarang itu kita nggak ada sidang melalui Zoom kayak gitu-gituan lagi. Cuman kirim, misal kita udah selesai nih gugatannya kan, kita kumpulin aja tuh dokumennya, PDF-nya tuh. Oh, ini terakhir 2020 gitu ya. Iya, terakhirnya tuh di 2022 atau 2021 aku lupa. Pokoknya Karena ini corona sangat karena corona mengganggu itu record ini. ya. Heeh. Waktu itu tuh banyak yang kayak ada saksinya dipanggil tuh, terus dia matiin aja jaringan. Nggak kebayang kalau lagi di pelosok gitu. Enggak sebenarnya aku jadi keinget tau guys. Jadi di luar negeri tuh ada persidangan gitu yang dimana eh saksi saksinya tuh dia tuh pakai AI terus tanpa konfirmasi dulu kan ke hakimnya terus kayak dia ditegur gitu sama hakimnya kayak kenapa harus menggunakan AI tanpa konfirmasi kayak gitu. Kalian pernah dengar gak sih guys? Atau pernah lihat? Kayaknya pernah lihat deh. Yang dia pakai AI untuk jadi pengacaranya itu ya, yang Iya, bukan Indonesia kan itu ya. bukan di luar Indonesia tapi kayaknya di Indonesia juga orang-orang sempat kepikiran gak sih kayak gitu? Nggak tahu sih. Kalau sekarang kan ya kalau di Indonesia kan kalau advokatnya nggak hadir berarti ya pihaknya langsung kayak penggugat atau tergugatnya tanpa dikuasakan. Oke oke menarik. Oke guys, karena terbatas sama waktu gitu ya guys ya. Aku harap semua di sini hari ini udah pada on mic semua kecuali tadi. Karena Uvaldi semoga next lebih bisa partisipatif dan responsif lagi. Dan teman-teman semua terus pertahankan. Boleh stopin share screen dulu ya, Beb. Oke, jadi aku harap nanti